Selamat siang, di sini kami akan menjelaskan video tutorial untuk UTS. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelson dengan NIM 224611105 dari kelas B2. Dan teman saya Julian Alexander Merandra dengan NIM 224611118. Dan langsung saja kita masuk ke video tutorialnya untuk penjelasan kodenya. Yang pertama, include studio.h. Ini library untuk input output, digunakan agar program bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti printf dan scanf. Untuk char hari, untuk char ini artinya array berisi 7 elemen string atau 7 hari. Untuk void input penjualan artinya tidak mengembalikan nilai atau cuman mengisi array data. Untuk indata ini parameter berupa array integer, dan in adalah parameter jumlah hari. Dalam hal ini adalah 7 hari. Untuk print, masukkan data penjualan buku selama %d hari. Untuk menampilkan instruksi ke user atau pengguna untuk memasukkan data penjualannya. Untuk menggunakan loop for, untuk input data penjualan dari Senin sampai Minggu. Di sini kita menggunakan %s untuk menampilkan nama hari array hari i, dan %d untuk membaca input jumlah buku. Sekarang kita masuk ke fungsi untuk menghitung total penjualan. Untuk total penjualan, data in n untuk membuat variabel total untuk menampung jumlah penjualan. Untuk for, in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Jika i-nya lebih kecil dari n, maka i-nya ditambah 1 atau i++. Untuk total ditambah sama dengan data i untuk menambahkan data ke penjualan ke total. Untuk return total untuk mengembalikan total ke pemanggil. Sekarang lanjut ke fungsi untuk menghitung rata-rata penjualan. Float rata-rata penjualan in total in n. Sini total diubah ke float agar pembagiannya bisa mengandung angka desimal. Untuk return float total ini untuk membagi total dengan jumlah hari dengan hasil desimal jika user memasukkan angka desimal. Sekarang lanjut ke fungsi untuk mencari dan menampilkan penjualan tertinggi. Untuk void penjualan tertinggi in data in n untuk menyimpan nilai penjualan awal dari hari pertama sampai hari ke-7. Untuk in max untuk in max data 0, nilai awal penjualan tertinggi. Untuk in index sama dengan 0 untuk menyimpan indeks hari dengan penjualan tertinggi. Untuk for in i sama dengan 1, lama i lebih kecil dari n, maka i nya akan ditambah dengan 1. Untuk if data i lebih besar dari max, ini jika ditemukan nilai lebih besar dari variabel max. Untuk max sama dengan data i, ini untuk mengupdate max, dan indeks i, indeks sama dengan i, ini untuk menyimpan indeksnya. Kita masuk ke menampilkan hari dan jumlah penjualan tertinggi. Menggunakan perintah print
penjualan tertinggi persen D buku pada hari persen S, max hari, indeks yaitu cetak hari dan jumlah buku terbanyak. Fungsi untuk mencari hari berdasarkan jumlah buku yang ditentukan. Kita menggunakan perintah void cari penjualan, int data, intn, int target, yaitu menandakan apakah nilai target ditemukan dalam array atau tidak. For int I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus masuk ke if data I sama dengan target dan print, dan kita menggunakan perintah print penjualan sebanyak persen D buku terjadi pada hari persen S, target hari I itu ditemukan sama dengan 1. Ditemukan ini penjelasannya tandai bahwa data ditemukan. Mencari semua hari penjualannya sama dengan target. Jika ketemu tampilan dan tandai ditemukan dengan 1. Masuk ke if ditemukan. Print menggunakan perintah print tidak ditemukan penjualan sebanyak persen D buku target. Yaitu jika ditemukan sama sekali tampilan pesan bahwa datanya tidak ada. Kita masuk ke fungsi utama main, yaitu int main. Ini adalah fungsi utama dari program C. Fungsi main adalah titik awal di mana program akan dimulai dieksekusi saat dijalankan. Int penjualan, yaitu array untuk menyimpan data penjualan 7 hari. Int N7 jumlah harinya. Kemudian memanggil fungsi input data, input penjualan N, yaitu memanggil fungsi input penjualan untuk mengisi data ke array penjualan, dan fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan jumlah buku yang terjual untuk masing-masing hari. Masuk ke menghitung total dan rata-rata penjualan. Int total sama dengan total penjualan N, yaitu memanggil fungsi total penjualan untuk menghitung jumlah semua buku yang terjual selama 7 hari. Masuk ke float rata sama dengan rata penjualan total N, yaitu menghitung rata-rata penjualan per hari dengan membagi total dalam jumlah hari. Kita masuk ke menampilkan total dan rata-rata penjualan. Perintah print /n total penjualan selama seminggu, persen D buku /n total, yaitu menampilkan hasil dari total penjualan ke layar. Perintah print rata-rata penjualan per hari, yang itu menampilkan hasil dari rata-rata penjualan. Kemudian kita masuk yang menampilkan penjualan tertinggi penjualan N. Penjelasannya itu memanggil fungsi penjualan tertinggi untuk mencari hari dan jumlah penjualan terbanyak. Fungsi ini akan mencetak nama harinya dalam jumlah buku yang terjual terbanyak. Kita masuk ke input dan proses pencarian berdasarkan jumlah penjualan tertentu. Int cari ini deklarasi variabel cari untuk menyimpan jumlah penjualan yang ingin dicari oleh pengguna. Perintah printf /n masukkan jumlah buku yang ingin dicari harinya, yaitu menampilkan pesan agar pengguna masukkan angka penjualan
yang ingin dicari. Contohnya 20. Scan, perintah scan %d dan cari, yaitu menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel cari. Cari penjualan n, cari, yaitu memanggil fungsi cari penjualan untuk mencari hari-hari di mana jumlah buku yang terjual sama dengan nilai cari. Dan return, yaitu menandakan program selesai dengan sukses. Dan outputnya sekarang kita masuk ke output dari codingan tarik. Yang pertama itu di sini user disuruh untuk memasukkan data penjualan selama 7 hari. Untuk hari Senin kita coba saja dengan angka acak. Di sini total penjualan selama seminggu itu 266 buku, karena di sini dijumlahkan dari hari Senin sampai hari Minggu, dan rata-rata penjualannya per hari 38 buku. Di sini dua angka di belakang koma karena tadi kita menggunakan persen 2.f. Untuk penjualan tertingginya ada di hari Sabtu, yaitu 63 buku. Selanjutnya user disuruh untuk memasukkan jumlah buku yang ingin dicari. Coba kita cari yang 31, dan hasilnya itu penjualan semata terjadi pada hari Jumat dan sudah sesuai dengan input yang kita masukkan di atas. Sekian penjelasan kami atau video tutorial kami untuk UTS, dan sekarang kita akan lanjut ke UAS. Kita lanjut ke project UAS. Yang pertama, include stdio.h, yaitu digunakan untuk fungsi input atau output standar seperti print dan scan. Kedua, include string.h, dipakai untuk fungsi manipulasi string. Selanjutnya, define max siswa 100, mendefinisikan konstan max siswa bernilai 100, digunakan untuk menentukan kapasitas maksimum siswa yang bisa ditampung oleh array. Kita masuk ke fungsi untuk mengecek kelulusan cost cair, status kelulusan float nilai. Fungsinya status kelulusan menerima nilai bertipe float if nilai lebih dari sama dengan 75. Jika nilai 75, maka fungsi mengembalikan string lulus. Return tidak lulus jika nilai kurang dari 75. Kita masuk ke fungsi untuk menghitung rata-rata nilai siswa, looping dan array. Float hitung rata-rata, float nilai yang terjumlah. Fungsi ini menerima array nilai dan jumlah siswa. Float total sama dengan 0, yaitu digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh nilai nilai siswa. For int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i++, yaitu perulangan menjumlahkan semua elemen nilai i. Total tambah sama dengan nilai, yaitu
menghasilkan nilai jika sudah dijumlahkan, dan return total slash jumlah yaitu hasil dibagi jumlah untuk mendapatkan rata-rata. Kita masuk ke fungsi untuk menampilkan data siswa, looping, array, dan if else lewat function. Void tampilkan data, share name 50, plot nilai, int jumlah, yaitu nama 50 yaitu array 2 dimensi untuk nama siswa max 50 karakter. Plot nilai, array nilai siswa, yang int jumlah yaitu jumlah siswa. For int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i tambah itu nama siswa dari tambah i, dan perintah print nama slash %s nilai %2f status %s slash n yaitu nilai dari i. Nah, terus nama i, nilai i, status kelulusan nilai i, yaitu status kelulusan dipanggil dari fungsi status kelulusan nilai i. Sekarang kita lanjut ke fungsi utama yaitu in main. Baris ini menandakan bahwa awal dari fungsi utama dalam program. Untuk in jumlah titik koma ini membuat variabel jumlah bertipe in atau bilangan bulat. Ini digunakan untuk menyimpan berapa banyak siswa yang akan dimasukkan oleh user. Sekarang untuk array untuk menyimpan nama dan nilai siswa. Untuk char nama max siswa 50. 50 ini artinya setiap nama bisa maksimal 50 karakter, dan menggunakan tipe char karena string di C adalah array karakter. Untuk float nilai mendeklarasikan array bertipe float untuk menyimpan nilai tiap siswa. Sekarang lanjut ke untuk menginput jumlah siswa. Untuk printf masukkan jumlah siswa. Ini akan menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa. Untuk scanf %d dan jumlah. Untuk %d-nya untuk tipe in, dan jumlah artinya mengambil alamat memori dari variabel jumlah, karena scanf butuh lokasi untuk menyimpan input. Sekarang lanjut ke untuk menginput data siswa. Untuk for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah maka i nya ditambah 1 atau i plus. I sama dengan 0 ini artinya adalah indeks awal, dan i lebih kecil dari jumlah memastikan perulangan hanya sampai di jumlah, dan i plus ini menaikkan 1 per 1 setiap putaran. Untuk printf siswa ke %d n /n i tambah 1, ini mengambil informasi bahwa kita sedang menginput data untuk siswa ke berapa. Dan untuk print nama untuk menampilkan perintah input nama siswa. Dan untuk scanf %s nama untuk membaca nama siswa dan menyimpannya di nama. Untuk %s ini digunakan untuk input string atau tanpa spasi. Untuk scanf untuk print nilai ini untuk menampilkan permintaan input nilai untuk siswa ke berapa. Dan untuk scanf %f dan nilai
ini membaca nilai siswa ke I dan menyimpannya di nilai. Untuk persen F ini digunakan untuk input float, dan nilai ini adalah alamat dari elemen array. Sekarang lanjut ke untuk menampilkan data siswa. Tampilkan data, nama, nilai, dan jumlah. Ini memanggil fungsi untuk menampilkan data untuk mencetak semua data siswa. Yang akan dicetak adalah namanya, nilainya, dan jumlahnya. Lanjut ke untuk menghitung dan menampilkan rata-rata nilai. Float rata sama dengan hitung rata-rata nilai jumlah. Ini memanggil fungsi hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata nilai dan mengirim seluruh array nilai dan jumlah siswa. Hasilnya nanti akan disimpan ke variabel rata dan bertipe float. Kemudian printf rata-rata nilai seluruh siswa, ini untuk menampilkan hasil rata-rata nilai ke layar menggunakan, dan di sini kita menggunakan persen 2.f yang berarti ditampilkan 2 angka di belakang koma. Dan untuk return 0 ini untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Ini adalah tanda bahwa program selesai dengan sukses dan tanpa error. Kita lanjut ke outputnya. Kita disuruh masukkan jumlah siswa, contohnya 2. Yang pertama nilainya, yang pertama kita coba di atas 75. Kedua, dan nama yang siswa yang kedua ini kita coba di bawah 75. Untuk data nilai tampilan dari data nilai siswa di sini untuk Julian yang nilainya 80 itu statusnya lulus karena nilainya di atas 75. Dan untuk siswa yang bernama Nelson di sini statusnya tidak lulus karena nilainya kurang dari 75. Dan di sini juga ditampilkan rata-rata nilai seluruh siswa di atas adalah 65,0. Sekian video tutorial kami untuk proyek UTS dan UAS. Jika ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan kode, mohon dikoreksi untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih.